Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Naftabila dari Universitas Bina Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelas Manajemen 18C. Di sini saya akan memaparkan tentang pengaruh desain kerja dan teknologi terhadap kinerja pegawai. Dan saya mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemaparan kali ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah psikologi desain. Untuk selanjutnya di sini ada abstrak, yang mana peranan pegawai sangat penting dalam setiap perusahaan. Karena meskipun faktor-faktor ekonomi lainnya telah tersedia, serta didukung dengan teknologi modern, tidak akan mempunyai arti bagi kehidupan perusahaan tanpa kehadiran dan peranan pegawai di dalamnya. Desain kerja pada dasarnya adalah proses integrasi dari tanggung jawab pekerjaan atau konten dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Dengan menguraikan tanggung jawab pekerjaan dengan sangat jelas dan juga membantu menarik calon yang tepat ke pekerjaan yang tepat. Setelah peranan pegawai mampu dikelola dengan baik, faktor teknologi pun dapat mendukung pegawai dalam pekerjaannya dan mampu memaksimalkan kinerja karyawan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara desain kerja dan teknologi terhadap kinerja pegawai yang mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara. Analisis menunjukkan gambaran apa saja yang terkait dengan pengaruh desain kerja dan teknologi terhadap kinerja pegawai. Untuk pendahuluannya, perkembangan dalam dunia industri telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Begitu juga dengan dinas-dinas yang mengatur jalannya pemerintahan. Dinas-dinas terkait berperan dalam mempermudah setiap kegiatan masyarakat, yakni menyediakan jasa layanan kepada masyarakat dengan baik. Saya mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena kebetulan saya melakukan kerja praktek di dinas tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam mengurus kegiatan yang ada di desa. Bisa dikatakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas yang mengawasi atau mengurus seluruh desa yang ada di daerahnya. Jadi setiap ada perencanaan atau program tertentu dari setiap desa harus melalui persetujuan pihak dinas DPMD sendiri. Terkait perannya yang sangat penting, tak kalah penting juga dengan adanya desain kerja dan teknologi yang dapat mendukung para pegawai dinas terkait dalam melakukan pekerjaannya dan menganalisis seberapa berpengaruh desain kerja dan teknologi terhadap kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat tersebut. Pengertian desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Apabila desain kerja dapat diciptakan dengan baik, maka orang pegawai juga akan mampu memaksimalkan pekerjaannya. Selain itu, pegawai juga mampu didukung dengan adanya penggunaan teknologi. Dalam dunia dinas juga sudah menggunakan teknologi yang canggih dalam hal absensi kehadiran maupun mengukur kinerja pegawai itu sendiri. Menurut Kastel tahun 2004 menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Teknologi itu sendiri sangat bermanfaat bagi segala sektor, termasuk sektor pemerintah, yakni dapat mempermudah orang-orang yang ada di dalamnya dalam menjalankan bidang pekerjaannya. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama ada desain kerja. Menurut Sunarto dan Tahedi tahun 2003, desain kerja atau job design adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Desain pekerjaan perlu mendapatkan perhatian lebih karena tiga alasan. Yang pertama, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja untuk pekerjaan tertentu, khususnya untuk memotivasi tenaga kerja. Yang kedua, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja, karena seorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi yang lainnya. Yang terakhir, ada desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah desain pekerjaan yaitu memberikan keragaman dalam agenda pekerjaan yang dilaksanakan, langkah, lokasi, dan sebagainya. Yang kedua, memungkinkan orang mendapatkan umpan balik langsung dari hasilnya. Dan ketiga, menyediakan ruang lingkup bagi perkembangan dalam memberi kemungkinan pekerjaan menjadi lebih besar pada waktu orang-orang yang menanganinya menjadi lebih ahli dan berpengetahuan. Yang keempat, mempunyai tujuan dan pengeluaran yang jelas. Yang kelima, mempunyai alur pekerjaan yang jelas. Yang keenam, memberi
kemungkinan mengawasi keluaran dan tahap penyelesaiannya. Yang ketujuh, memberi peluang untuk mengemukakan pendapat dan menyarankan perubahan-perubahan pada proses pekerjaan. Dan yang terakhir, didukung oleh tingkat sumber daya dan proses yang efektif. Di sini ada jenis-jenis pekerjaan, yaitu desain pekerjaan mekanistik, desain pekerjaan berurutan, desain pekerjaan ergonomik, desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatannya, desain pekerjaan otonom, dan desain pekerjaan tim. Desain pekerjaan mekanistik yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kedua, desain pekerjaan berurutan yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan mengatur dua atau lebih tugas. Dan yang ketiga, desain pekerjaan ergonomik yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerja dengan peralatan kerja. Dan yang keempat, desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatannya yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan yang membutuhkan keterampilan mental dari yang terendah sampai yang tertinggi. Desain pekerjaan otonom atau individual yaitu desain pekerjaan yang menekankan pada kemampuan perseorangan untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan yang terakhir, desain pekerjaan tim yaitu desain pekerjaan yang dilakukan dengan membentuk tim kerja atau teamwork baik yang bersifat permanen ataupun sementara untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan tertentu. Teknik desain pekerjaan yaitu ada teknik desain individual dan teknik desain pekerjaan kelompok. Untuk teknik desain individual ada simplifikasi desain atau job simplification, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas yang sederhana dan berulang-ulang. Yang kedua ada rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Dan ketiga, pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Dan yang keempat, pemerkayaan pekerjaan atau job enlargement, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi dan kendali bagi para pemangku jabatan. Dan di sini ada teknik desain pekerjaan kelompok dibagi menjadi tiga, yaitu tim kerja, teamwork, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan khusus dari perusahaan. Yang kedua, kelompok kerja otonomi atau autonomous teamwork, yaitu tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Dan yang ketiga ada lingkaran mutu atau quality circle, yaitu sekelompok karyawan dan penyelia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusi. Dan yang kedua, tujuan pustaka yang kedua ada teknologi. Teknologi itu berasal dari kata teknologika dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Pada awalnya, maka teknologi terbatas pada benar-benar mewujud seperti peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Dia terbatas pada benda kerja, melainkan juga benda tak berwujud gitu. Semisal perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Di sini ada pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama dari Mariono, teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada dari Jacques Ellul, yaitu teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Yang ketiga ada Gary J. Anglin, teknologi merupakan penerapan ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan yang secara bersistem dan bersistem untuk memecahkan masalah. Di sini ada kegiatan singkat perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi adalah perubahan sistem yang terjadi terhadap teknologi. Selama berpuluh tahun yang lalu, teknologi sudah dikenal manusia. Hanya saja bentuk-bentuknya tidak secanggih dengan apa yang kita lakukan sekarang. Sejarah perkembangan teknologi dimulai dari masa prasejarah. Jadi pada masa prasejarah ini teknologi yang digunakan sudah terbuat dari batu ataupun perunggu. Contohnya seperti pedang, kapak, dan juga bejana. Dan yang kedua ada teknologi zaman kuno. Pada masa ini teknologi sudah berkembang ke arah konstruksi, maritim, pertanian, dan juga alat-alat tulis. Contohnya seperti piramid, kapal, mercusuar, dan jam matahari. Yang ketiga, ada teknologi pada abad pertengahan hingga era modern. Jadi pada teknologi pada abad ini tuh sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai kemajuan seperti di
menyusul silang, mesin cetak, aljabar, dan navigasi kapal. Yang keempat ada teknologi era revolusi industri. Pada masa ini perkembangan teknologi itu semakin jelas karena berbagai mesin itu berhasil dibuat untuk menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Contohnya seperti mobil generasi awal, telegraf, telepon, mesin tenun, mesin uap, dan juga sepeda. Dan ada teknologi di abad ke-20. Pada masa ini Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang ini pun berkembang. Dalam bidang militer, bom atom berhasil diciptakan, transistor yang menjadi cikal bakal ukuran komputer kecil seperti sekarang kita temukan yaitu contoh teknologi lain pada abad ke-20 misalnya seperti ada kulkas, teknologi vaksinasi, microwave, vakum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi abad ke-21. Jadi pada masa ini berbagai teknologi sudah mulai dikembangkan, mulai dari teknologi yang dibutuhkan untuk rumah tangga, pendidikan, sosial, teknologi informasi, dan lain-lain. Ada juga jenis-jenis teknologi. Yang pertama teknologi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi berupa perkembangan sistem keuangan. Yang perkembangan sistem keuangan yang digunakan misalnya sekarang tuh ada uang elektronik atau e-money. Terus teknologi pangan, sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian pada zaman dahulu ya. Karena sekarang sudah menggunakan alat-alat pertanian yang sudah canggih. Ada teknologi informasi, kemajuan informasi ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet. Terus teknologi komunikasi, kemajuan komunikasi juga ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain walau dengan jarak yang cukup jauh. Seperti yang kita tahu, sekarang kita dalam menghadapi pandemi, saya sebagai mahasiswa tidak tatap muka langsung, melainkan melalui Zoom, dan itu contoh teknologi komunikasi. Untuk teknologi transportasi, salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adanya berbagai macam alat transportasi modern, seperti yang sudah kita punya sekarang yaitu ada MRT, LRT juga, kereta cepat dan sejenisnya seperti itu. Dan teknologi medis, salah satu kemajuan dalam dunia medis adalah ditemukannya berbagai macam vaksin guna mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Seperti yang kita hadapi sekarang, menghadapi masa pandemi sudah ada beberapa vaksin yang dicanangkan pemerintah untuk dunia. Ada teknologi pendidikan yang terus berkembang yaitu berkembangnya sistem pendidikan yang jauh lebih baik. Tenaga pendidik serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan. Kajian teori yang ketiga yaitu kinerja. Pengertian kinerja pegawai. Setiap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bisnis perusahaan adalah wujud performa atau kinerja. Karyawan memiliki peran yang sangat penting pada kesuksesan dan perkembangan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa memantau kinerja setiap karyawannya, apakah mereka sudah mampu menjalankan tugas dan juga kewajibannya dengan baik sesuai harapan tidak. Penilaian kinerja ini berperan penting dalam menentukan kerjasama dengan pihak karyawan. Pengertian kinerja karyawan berdasarkan para ahli. Yang pertama menurut Muharyono, dalam buku yang berjudul Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi karya Profesor Dr. Muharyono, MSc, dijelaskan bahwa kinerja karyawan bisa dicapai oleh kelompok atau individu dalam satu perusahaan secara kualitatif atau kuantitatif. Hal tersebut disesuaikan dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pada tiap karyawan dalam meraih tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika ataupun moral yang berlaku. Dan yang kedua menurut Prawiro Sentono menjelaskan bahwa kinerja adalah pekerjaan individu atau kelompok pada suatu organisasi yang sesuai dengan kekuasaan dan juga tanggung jawab masing-masing yang saling berusaha keras demi meraih tujuan utama perusahaan dengan tidak melanggar hukum, etis ataupun moral. Dan untuk selanjutnya, faktor yang paling penting untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama adalah sikap disiplin, motivasi kerja, kompensasi atau insentif, gaya kepemimpinan sebuah perusahaan atau sebuah institusi. Ada lingkungan kerja, pelatihan terhadap karyawan atau pegawai, perlakuan perusahaan terhadap karyawannya, perkembangan teknologi tentunya, ada delegasi tugas, komunikasi dan hubungan yang kuat, dan yang terakhir adanya rantai komando yang jelas.
tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian ini selain sebagai memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi ini, tujuan lain dari artikel ini juga dapat menambah wawasan atau pengetahuan saya sebagai penulis dan para pembaca tentang desain kerja dan teknologi memiliki pengaruh terhadap kinerja seorang, seperti itu baik pemerintah ataupun perusahaan. Ya, untuk metodologi penelitian ini, penulisan artikel menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mana saya melakukan wawancara kepada beberapa responden. Yang menjadi responden di sini adalah pegawai atau karyawan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan gambaran umum dan segala sesuatu yang terkait dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Teknik penulisan yang menjadi landasan penulis dalam membuat artikel yaitu menggunakan analisa deskriptif. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah bertugas melaksanakan usaha pemerintahan daerah atau kewenangan provinsi di bidang kesekretariat dan pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pembangunan fasilitas pedesaan serta tugas-tugas pembangunan. Di sini seperti yang kita ketahui, peran dinas terkait sangat erat kaitannya dalam bidang-bidang pelayanan masyarakat. Maka dari itu, lingkungan internalnya pun harus memiliki desain kerja yang baik tentunya, dengan pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah pegawai dalam pekerjaannya. Di sini ada secara garis besarnya saja, saya akan tunjukkan desain kerja atau job desk dari setiap bidang yang ada pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Oke. Yang pertama ada kepala bidang pemerintahan desa, yaitu tugasnya melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam hal fasilitas, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan sebagainya. Yang kedua, kepala seksi tata pemerintahan desa, tugasnya melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pemerintahan desa dalam hal fasilitas, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Dan yang ketiga ada kepala seksi bina aparatur desa, yakni melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pemerintahan desa dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terkait aparatur desa. Yang keempat, kepala seksi bina administrasi, aset, dan kekayaan desa, yakni melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pemerintahan desa dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan monitoring, evaluasi terkait administrasi aset dan kekayaan desa. Oke, seperti yang kita lihat di atas, jobdesk atau desain kerja dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Maka para pegawai dapat memaksimalkan pekerjaannya sesuai dengan jobdesk masing-masing tanpa harus mengerjakan pekerjaan pegawai lainnya. Tentunya dengan jobdesk atau desain kerja yang meliputi tanggung jawab yang berbeda-beda dari setiap bidang terkait dan mendorong pegawainya untuk memaksimalkan kinerjanya. Selain desain kerja, pemanfaatan teknologi juga dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang mana sekarang semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka pemerintah pun mengupgrade sistem yang ada dari dinas-dinas yang ada di daerah Karawang tersebut. Termasuk dinas pemberdayaan masyarakat itu sendiri, mereka sudah memiliki sistem dalam pengukuran kinerja pegawainya dan juga sistem absensi, yaitu melalui aplikasi PARE dan aplikasi SIAP. Yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Karawang meluncurkan sebuah aplikasi absensi online yang bisa diakses melalui smartphone, yaitu aplikasi yang diberi nama SIAP atau Sistem Informasi Absensi Pegawai, yang mana hadir untuk menyempurnakan sisi lemah absensi dari fingerprint, karena seperti yang kita ketahui bahwa absensi fingerprint itu bisa diedit. Maka dari itu, aplikasi SIAP ini dapat menutup peluang untuk para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas atau para PNS yang nakal dalam memanipulasi data. Karena aplikasi SIAP itu sendiri digunakan pemerintah daerah untuk menutup peluangnya tadi, maka aplikasi tersebut menggunakan verifikasi berlapis 3 atau triple verification. Yang pertama ada dari GPS, selfie, dan verifikasi langsung dari atasan. Oke, dari GPS itu sendiri, jadi jikalau para pegawai atau karyawan di DPMD itu mensubmit absennya, maka dengan secara otomatis GPS-nya itu akan terhubung di mana dia absen seperti itu. Dan selfie di sini setiap pegawai mau mensubmit absensi beliau, dia itu akan memfoto atau selfie di mana dia absen. Misalkan di kantor DPMD dia juga harus absen, selain terhubung dengan GPS tadi, dia juga harus absen dengan
dengan foto atau selfie gitu. Dan yang terakhir ada verifikasi atasan langsung. Jadi setelah melalui GPS dan selfie tadi, eh, pegawai juga mendapat verifikasi atasan langsung seperti itu. Oke, untuk masuk atau login ke aplikasi Siap, tentunya harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Oke, untuk yang belum mempunyai akun bisa di sini, daftar di sini. Ini untuk laman yang menggunakan smartphone ya. Dan setelah mempunyai akun bisa masuk melalui nik, email ataupun telepon yang sudah didaftarkan dan tentunya dengan password juga. Untuk laman contoh dari bagaimana aplikasi Siap itu sendiri, saya tidak bisa apa ya, memperlihatkan seperti apa karena itu sifatnya privasi dan tidak boleh disebarluaskan. Oke, selain aplikasi Siap ini sendiri, ada juga aplikasi pengukuran kinerja, yaitu PARE atau Performance Agreement Report by Electronic. Ya, ini aplikasi yang digunakan untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian prestasi kerja yang terintegrasi dengan pemberian prestasi kerja yang pemberian tambahan penghasilan pegawai. BKPSDM Kabupaten Karawang telah mengembangkan aplikasi PARE ke versi 3.0 atau dikenal dengan aplikasi PARE Anyar. Jadi sebelum itu BKPSDM Kabupaten Karawang telah meluncurkan aplikasi PARE, tapi ada beberapa pembaharuan yang diterapkan, makanya disebut aplikasi PARE Anyar. Yang membedakan aplikasi PARE Anyar dengan versi sebelumnya yaitu pengintegrasian indikator kinerja instansi. Tujuannya adalah mensinergikan kinerja PNS dengan kinerja pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Karawang yang telah ditetapkan. Oke, di sini ada contoh halaman PARE itu sendiri seperti ini. Ada nik dan juga password untuk login. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan seperti apa dalamnya aplikasi ini karena memang itu sifatnya privasi dan tidak sembarangan orang yang bisa melihat itu. Aplikasi PARE ini mulai selain aplikasi PARE juga aplikasi PARE dan Siap ini mulai aktif digunakan itu pada tahun 2019 pada bulan Maret, yang mana kedua aplikasi ini dapat mempermudah tentunya dalam hal absensi ataupun dalam hal pengukuran kinerja pegawai untuk mempermudah atasan dalam menentukan pegawai yang disiplin dengan yang tidak gitu, sehingga dapat lebih cepat untuk memutuskan siapa saja yang mendapat keuntungan atas pekerjaannya. Selain itu juga para pegawai itu akan merasa termotivasi langsung untuk memberikan yang terbaik terhadap kinerja yang dimilikinya. Oke, dari beberapa responden yang saya wawancara untuk mengetahui gitu bagaimana pengaruh desain kerja dan dengan teknologi ini terhadap kinerja pegawai, melalui wawancara dengan beberapa responden tadi, bahwa memang terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara desain kerja dan teknologi terhadap kinerja pegawai melalui penentuan desain kerja yang tepat. Maka setiap bidang berikut di dalamnya akan mampu bekerja dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa desain kerja dan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari hasil analisis yang di atas yaitu seperti yang kita ketahui, DPMD bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah atau kewenangan provinsi di bidang kesekretariatan, pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan pedesaan tanpa tugas-tugas pembantuan. Oke, desain pekerjaan atau job design adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka pemerintah pun mengupgrade sistem yang ada dari dinas-dinas terkait, termasuk DPM itu sendiri, yang mana meluncurkan aplikasi PARE dan juga aplikasi Siap. Dari analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara teknologi terhadap kinerja pegawai. Maka setelah melalui analisis di atas, dapat ditarik garis besarnya yaitu desain kerja dan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
DPRD-nya sendiri harusnya tuh mampu DPRD itu sendiri khususnya mampu memaksimalkan teknologi yang ada dan dapat menjadi jalan keluar bagi setiap dinas terkait melalui public system yang ada. Khususnya bagi DPMD yang mungkin dapat membuat sistem yang menunjang bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang dalam menyampaikan aspirasinya ataupun program yang akan dicanangkan dari setiap desa. Ada data pusaka yang saya gunakan. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton atau yang sudah menyimak pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.